Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bakal share PC gaming dengan prosesor kenceng tapi murah. Dan harga PC ini juga bisa dibilang terjangkau dengan kemampuan gaming maupun editing yang masih sangat oke banget. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, nggak ada benernya. Gimana sih maksudnya? Maksudnya kalian support terlebih dahulu channel ini biar melambung jauh lebih tinggi. Caranya tinggal pencet tombol subscribe, lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi sih kelasnya. Untuk bahan racikan PC kali ini bisa dikatakan hampir semuanya bekas. Ada juga sih yang baru, tapi satu atau dua kalau nggak salah. Tujuan beli bekas ya bukan karena mau ke Amsterdam, tapi buat ngejar harga PC jadi terjangkau. Nah, namanya bekas wajib pilih-pilih, dalam artian jadilah smart buyer ketika hunting part bekas. Salah satu caranya yaitu coba cek testimoni pembeli yang udah beli di toko tersebut. Kalau 90% komentarnya positif, harusnya aman sih. Tapi kalau 50-50 ini sedikit meragukan. Lah kalau 70% negatif, baiknya kalian skip. Kalau cuma satu yang komen gimana bos? Jangan-jangan dia sendiri yang komen di link pembeliannya. Oke, kita kupas dulu racikannya satu persatu. AMD Ryzen 5 5600 3,5 GHz up to 4,4 GHz 6 core 12 thread. Biar murah, ambil di malam hari. Ini sih nyolong. Maksudnya ambil versi tray. Harganya hanya 1,3 juta, Rp39.000. Dan harga segini nggak dapet fan dalam paket penjualan. So jadinya kalian wajib beli CPU cooler lagi ya. Motherboard B350M bekas, harga di kisaran Rp750.000. Khusus motherboard bekas gini, kalian pastiin terlebih dahulu dukungan untuk prosesor AMD Ryzen 5000 series. Karena chipset lawas ini butuh update BIOS biar prosesornya kebaca. Kalau nggak diupdate, pastinya pas ditancapin prosesor ini malah jadi blank. Terus nyalain yang jual, padahal kalian nggak teliti waktu membeli. Ribet, ya udah pasti, kecuali megang sebelumnya, rajin update BIOS. Nah, kalau kalian nggak mau ribet atau khawatir dengan motherboard bekas, pakai aja yang baru dengan chipset A520M. Ya nambahnya 100 atau Rp150.000 untuk dapat versi barunya. Tapi harap diingat, kelebihan B series itu masih bisa OC prosesor, sedangkan A series itu cuma OC memori doang. RAM 16GB konfigurasi dual channel, harga bekas di kisaran Rp450.000. Antara bekas sama baru, ini bedanya tipis banget, alias Betty, bukan Betty Lavea ya. Itu sih telegram dari Kolombia. Maaf, telenovela maksudnya. Nambah 100.000 kalian dapat baru sebenarnya, tapi di 100.000 ya lumayan juga kalau dikalikan 7. So sekiranya nambah dikit gak masalah, ya silahkan beli aja barunya. Ya intinya nanti di deskripsi saya kasih dua opsi nih, bekas sama baru. SSD 256GB SATA, harga barunya hanya Rp244.000, merek RX7. Jadi ada yang bilang saya promosiin merek satu ini. Sorry brother, saya cari harga termurah, nggak ada ikatan kerjasama dengan merek RX7. Masalah gacha atau enggak ya resiko, tapi minimal garansinya jauh lebih panjang dibandingkan versi bekas. Dan saya juga termasuk yang pakai merek ini, alhamdulillah masih aman sih. So sekiranya merek ini banyak gacanya, dan kalau ada alternatif yang lebih baik ya silakan. Intinya saya cuma kasih sampel doang. Sekali lagi nggak ada kaitan kerjasama dengan merek satu ini. Nvidia GTX 1650 Super 4GB DDR6 128 bit. Harga bekasnya di kisaran 1,3 hingga 1,4 juta rupiah. Rada nanggung sih ya ngambil tipe ini, karena harganya bisa dibilang kepepet atau kejepit sama saudaranya, yaitu GTX 1660 Super. Dan juga VRAM-nya nanggung sih ya, cuma 4GB. Tapi jelasnya selisih harga antara kedua VGA ini rada lumayan. Cuma kalau kalian mau nambah dan ambil GTX 1660 Super, ya lanjut, jelasnya lebih baik kemampuannya. Tapi untuk sampel video kali ini saya pakai versi GTX 1650 Super ya, besutan MSI. Power supply 550 watt bekas, harga termurah yang didapat di angka Rp350.000.
merek Corsair VS Series. Sebenarnya cukup banyak power supply baru murah biar bisa dipakai di PC racikan kali ini. Tapi ya biar kata murah juga, harga barunya 2 kali lipat dari harga bekas target power supply yang bakal dibeli kali ini. Contohnya sih Deepcool PK550D yang harga barunya itu di kisaran 700.000 buat sekarang ya. Atau VSP HP Pro Segotep BN 650W dan Montex Beta 550W. Tapi sekali lagi kalau sekiranya nambah nggak ada masalah, ya lanjut. Casing ATX bekas harga Rp95.000. Buat casing ini sebenarnya yang ukuran MATEK juga bisa kok, karena motherboard yang dipakai juga MATEK. Tapi nggak ada salahnya juga kalau kalian mau beli versi ATX. Yang nggak boleh itu beli casing ukuran ITX, jelasnya nggak bakal muat atau nggak bakal bisa dipakai. Untuk harga bekas casing ini variatif ya, bahkan ada yang dijual di angka 50 ribuan atau ada juga yang di atas 100 ribuan. Bebas. Tapi di sini saya carikan yang cukup lumayan atau yang cukup banyak stoknya di marketplace. CPU cooler. Nah, karena beli prosesor versi tray wajib beli CPU cooler. Toh biar kata ada stok cooler bawaan tetap juga diganti, karena stok cooler itu dipakai buat ngerender video atau gaming kurang maksimal ya pendinginannya. Dan CPU cooler baru dengan harga murah tapi kualitas mumpuni bisa pakai Segotep E4 yang harga barunya cuma Rp180.000. Atau yang lebih baik lagi yaitu Segotep T6, tapi harganya udah di atas Rp200.000 ya. Silahkan kalian pilih sendiri. Nah, kalau kalian ngambil part PC sesuai yang saya jelasin, maka total harga racikan PC kali ini hanya Rp4,7.042.000. Wow, murah banget. Ayo, murah nggak nih? Udah pakai prosesor Ryzen 5000 series yang kemampuannya masih oke banget buat gaming ataupun productivity lainnya. Bahkan prosesor ini pun masih sangat sanggup handle VGA sekelas RTX 4070 atau RX 7800 XT sekalipun, dengan catatan power supply dan perangkat lainnya itu mendukung ya. Oke, lanjut kita lihat kemampuan editing dan gaming dari PC racikan kali ini. Untuk Windows yang saya pakai masih Windows 10 versi terbaru. Kemudian untuk VGA-nya sendiri, driver yang saya pakai ini driver terbaru. Nah, untuk file videonya hasil rekaman handphone dengan 2 resolusi, 4K dan 1080p. Durasinya 1 menit 30 detik. Buat ngerender video 4K di Adobe Premiere 2024, waktu yang dibutuhkan hanya 1 menit 11 detik. Sedangkan untuk resolusi 1080p, waktu yang dibutuhkan hanya 17 detik. So mau 4K ataupun 1080p, racikan PC ini sangat oke. Lanjut benchmark aplikasi nih. Di Cinebench R15, CPU-nya dapat skor 1678 CB dan OpenGL dapat skor 221,39 fps. Ya walaupun hasilnya rada aneh sih ya, tapi dimasukin aja nih biar nggak penasaran. Lanjut Cinebench R 2024. Di sini VGA-nya udah nggak support lagi ya, jadi nggak bisa running di aplikasi ini. Untuk prosesor sendiri, single core-nya dapat 87 PTS dan multi core-nya dapat 563 PTS. Dan cuma ini doang sih yang bisa dituliskan di dalam pena ya. Udah macam nulis apa nih? Maksudnya yang bisa saya jelasin. Sisanya udah nggak keburu, makanya nggak ada hasil 3D Mark sama Blender Open Data ya. Oke, lanjut kita lihat kemampuan gaming dari PC racikan kali ini. Di sini saya hanya menguji coba kemampuan gaming PC ini di resolusi 1080p dengan settingan yang nggak terlalu memaksa, karena VRAM 4GB ini sebenarnya udah nanggung banget ya. Sembari lihat kemampuan gamingnya, saya kasih lihat sedotan daya listrik dari PC racikan kali ini. Kalau kondisi idle, sedotan daya listriknya di bawah 100 watt. Tapi kalau pas gaming, sedotan tertingginya tembus di angka 230 watt lebih. Dan kalau dipukul rata, sedotan daya listrik dari PC ini di kisaran 220 watt. Ya masih terbilang irit sih ya. Bahkan masih bisa dipakai di listrik dengan daya 450 VA. Tapi PC doang yang dipakai. Kalau dipakai yang lain takutnya jeglek.
Sorry kelupaan, suhu yang dihasilkan prosesor Ryzen 5 5600 selama gaming maupun editing hanya di angka 71 derajat Celcius. Dan di sini saya pakai Segotep versi T6 ya, bukan yang E4. Sedangkan suhu dari GPU-nya sendiri hanya 72 derajat Celcius. Masih terbilang cukup adem baik prosesor maupun VGA-nya. Nah gimana nih racikan PC harga 4 jutaan kali ini? Masih oke kan baik gaming ataupun editing? Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan racikan PC 4 jutaan kali ini. Sekali lagi jangan lupa bantu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel. Pop and smoke. Getting started. Let's head down a hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You crack cases that... Lewandowski with an incisive pass. And a goal! Now they have their opener, and now they can celebrate. Attack! I am ready. Rain outlines your fate. Witness the power of Gua. Everybody stand back! Clouds high. The birds call. Tell me when to shoot. We're clear. Can you find the answer? Harmony and unison. Stars echo. This big diamond! It's all yours! Now sort of run down the left wing.
Yamal. And here's Lewandowski. Shot at goal! Goal! Barcelona! Barcelona! Tear them to pieces. My field of expertise. No need to dwell. Beckon the divine flames.